Terkasih dalam Tuhan, saya Refren Muhammad Paulus N. Tambunan. Sungguh bersyukur bisa kembali berjumpa dengan Anda melalui video ini. Shalom, salam satu tubuh Kristus. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini saya ingin menyampaikan pesan kebenaran yang terambil dari bagian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Suatu pesan firman Tuhan yang luar biasa, sesuai dengan tema kebangkitan dan hidup ministry di bulan Desember dan Januari, yaitu Kristus yang telah ditentukan. Kristus telah ditentukan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah sampaikan firman-Nya di beberapa waktu yang lalu, dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-9, ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, seorang putra, Yesus Kristus Tuhan, telah dilahirkan oleh perawan Maria, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Dia bukan hanya Juru Selamat bagi orang Kristen atau orang yang percaya, atau hanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi suku Israel, tapi dia juga adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Untuk itu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mengajak Anda yang belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, percayalah kepada Yesus. Terimalah dia menjadi pribadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup setiap kita. Maka niscaya hidup kita akan diubahkan. Kita akan memiliki penasihat yang ajaib dalam hidup kita. Sesulit apapun permasalahan kita, seberat apapun beban yang harus kita panggil dan harus kita pikul, kita mau katakan, kita akan ringan menanggung semuanya. Karena kita punya penasihat ajaib yang luar biasa, yang akan membimbing kita keluar dari setiap permasalahan, menuntun kita kepada jalan kebenaran yang membawa kita kepada kelepasan yang besar. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia punya otoritas atas seluruh semesta, karena dia adalah raja di atas segala raja. Dia punya kuasa yang tak terbatas, dan dia adalah raja damai. Maka saya selalu katakan, waktu beberapa orang bertanya, waktu saya diskusi dengan saudara-saudara dari Islam, dari Hindu, dari Buddha, di saat mereka bertanya tentang dua hal. Yang pertama, kenapa sih orang Kristen tidak pernah mau membela Tuhannya? Dan mengapa sih orang Kristen di saat ditindas tidak pernah mau membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena saya mau katakan, hidup kami damai di dalam Tuhan. Kami sudah punya Raja damai yang mengatur segala sesuatu. Tuhan tidak pernah perlu dibela, karena dialah yang maha pembela bagi setiap kita umatnya yang tertindas. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di saat kita menjadi orang percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kita akan diubahkan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Ada kekuatan yang senantiasa baru dalam hidup kita, dan kita tidak pernah takut menghadapi pergumulan apapun. Terlebih kita yang suka dengan firman, dan kita selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak mendengar nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudaraku, mereka yang tidak pernah mendengar nasihat orang fasik, orang jahat, maka hidupnya pasti berbahagia. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, pasti dia berbahagia. Dan di saat dia tidak mau duduk dalam kumpulan pencemooh, orang-orang yang mencemooh Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang akan dihancurkan oleh kuasa Tuhan itu sendiri di saat hari penghakiman, karena mereka adalah orang yang ditolak oleh Tuhan. Orang-orang itu adalah orang yang berbahagia. Terlebih di saat kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita. Kenali Tuhan, dia yang telah lahir untuk kita, dia yang adalah Juru Selamat bagi kita. Saya selalu katakan, agama diciptakan oleh manusia, tetapi dia Tuhan dan Juru Selamat, lahir daripada Bapa, dan dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Kita tidak perlu agama untuk selamat sampai kekekalan. Yang kita butuhkan adalah Juru Selamat. Untuk itu mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita buka hati, kita coba panggil dia. Kita buka hati, kita coba serahkan hidup kita kepadanya. Kita buka hati, kita coba mencari dia. Dia suka sekali ditemui.
Dia akan suka juga bertemu dengan kita. Berserulah kepadaku katanya, maka aku akan menjawab. Mari kita berseru senantiasa. Apakah hari ini Anda sudah percaya kepada Yesus atau belum? Berserulah, panggil nama itu. Niscaya dia akan datang dalam kehidupan Anda. Dia yang telah lahir, seorang putra, juru selamat bagi setiap umat manusia. Dari Rumah Doa Kebangkitan dan Hidup Ministry, saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan mengajak setiap kita untuk semakin mengenal dia yang telah lahir dan menyaksikan dia kepada seluruh pribadi yang belum mengenalnya sampai ke ujung-ujung bumi, sehingga setiap orang akan mendengar nama itu dan percaya kepadanya dan diselamatkan. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus semakin memberkati. Shalom. Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan, founder and leader Kebangkitan dan Hidup Ministries Indonesia, ingin mengucapkan terima kasih untuk saudaraku terkasih pencinta channel YouTube Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan, juga untuk pencinta channel TikTok Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan. Untuk saudaraku yang senantiasa mendoakan pelayanan misi penginjilan, pemberitaan kabar baik bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Terima kasih untuk setiap dukungan Anda melalui like, komen, subscribe, dan share channel YouTube ini. Dan juga untuk setiap dukungan doa Anda kemanapun kami bergerak memberitakan Injil Kerajaan. Dan terima kasih untuk setiap dukungan dana untuk pelayanan misi pemberitaan kabar baik yang telah Anda persembahkan melalui rekening misi kebangkitan yang saya bagikan. Terus topang kami dalam doa dan jangan pernah malu untuk menghubungi saya melalui call center misi di saat Anda punya pergumulan dalam kehidupan Anda. Kami siap mendoakan, kami siap melayani, kami siap menopang di dalam satu tubuh Kristus. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus semakin memberkati saudaraku yang senantiasa memberkati pekerjaan Tuhan. Shalom.